Pemirsa, porsi saham beredar di publik atau free float PT Unilever Indonesia Tbk atau UNVR masih berada di kisaran 14% hingga akhir Januari 2026. Ya, angka ini masih di bawah rencana ketentuan batas minimum free float sebesar 15% yang tengah disiapkan otoritas pasar modal. Namun perusahaan memastikan siap mematuhi aturan tersebut setelah regulasi resmi diterbitkan. Porsi saham beredar di publik atau free float PT Unilever Indonesia Tbk masih berada di kisaran 14% hingga akhir Januari 2026. Angka ini masih di bawah rencana ketentuan batas minimum free float sebesar 15% yang tengah disiapkan otoritas pasar modal. Namun perusahaan memastikan siap mematuhi aturan tersebut setelah regulasi resmi diterbitkan. Berdasarkan data RTI komposisi kepemilikan saham Unilever Indonesia, per 31 Januari didominasi oleh pemegang saham pengendali sebesar 84,99%. Sementara masyarakat non-warkat memegang 14,6%, masyarakat warkat 0,51%, dan saham treasury 0,44%. Kondisi ini membuat total free float perseroan masih sedikit di atas 14%. Direktur Keuangan Unilever Indonesia Naraj Lal menjelaskan rendahnya free float berkaitan dengan aksi korporasi pembelian kembali saham atau buyback yang dilakukan sebelumnya. Meski demikian, perusahaan menyatakan menyadari rencana kebijakan batas minimum 15% dan akan menyesuaikan struktur kepemilikan setelah detail aturan resmi diterima. Manajemen menegaskan komitmen untuk mematuhi seluruh ketentuan pasar modal yang berlaku. Di sisi kinerja, Unilever Indonesia mampu membuka hasil solid sepanjang 2025. Laba tercatat 7,64 triliun rupiah, melonjak 126,82% secara tahunan dibandingkan 3,36 triliun rupiah pada tahun sebelumnya. Penjualan bersih mencapai 31,94 triliun rupiah, naik 4,34% dengan kontribusi terbesar dari segmen kebutuhan rumah tangga dan perawatan tubuh sebesar 23,35 triliun rupiah, serta makanan dan minuman 8,58 triliun rupiah. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, PT Era Jaya Swasembada Tbk memastikan ekspansi toko baru tetap berjalan pada tahun 2026 dengan alokasi terbanyak pembukaan retail gadget. Ya, Deputi CEO Era Jaya Group Hasan Aula TB, maksud kami tak menyebut pasti jumlah toko yang akan dibuka, tetapi memastikan ekspansi mencakup berbagai kategori gerai dengan alokasi terbesar masih difokuskan pada segmen gadget yang mencakup smartphone. Menurutnya strategi ini mencerminkan posisi ponsel sebagai kontributor utama penjualan manajemen Era Jaya melihat kuartal 1 2026 sebagai periode yang relatif kuat bagi kinerja perseroan. Sejumlah momentum musiman seperti Tahun Baru, Imlek, Ramadan hingga Lebaran yang berdekatan dinilai menjadi pendorong belanja masyarakat. Namun tantangan diperkirakan terasa pada kuartal 2 tahun 2026, minimnya momentum musiman serta kebutuhan masyarakat untuk pengeluaran pendidikan berpotensi menahan belanja konsumtif. Untuk mengantisipasi perlambatan tersebut, perseroan tengah menyiapkan berbagai program promosi dan kerjasama guna menjaga daya beli dan trafik penjualan. PT Bluebird Tbk menilai prospek bisnis pada tahun 2026 akan lebih baik seiring rencana peningkatan belanja modal, penambahan armada, serta penguatan fitur digital. Ya, meski belum merinci persentase kenaikan maupun jumlah unit tambahan, manajemen memberi sinyal ekspansi armada akan lebih agresif. PT Bluebird Tbk menilai prospek bisnis pada 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun lalu seiring rencana peningkatan belanja modal, penambahan armada, serta penguatan fitur digital. Direktur Utama PT Bluebird Tbk, Adrianto Joko Sutono, mengatakan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan, perseroan memastikan pembelian armada baru tetap berjalan. Bahkan alokasi belanja modal tahun ini dianggarkan lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya. Meski belum merinci persentase kenaikan maupun jumlah unit tambahan, manajemen memberi sinyal ekspansi armada akan lebih agresif. Dari sisi outlook, perseroan mengakui tantangan utama industri saat ini masih berkutat pada siklus ekonomi. Perseroan mengatakan apabila ekonomi tumbuh lebih tinggi tentu akan baik bagi bisnis perseroan.
Tak hanya itu, manajemen tak memungkiri sentimen global seperti gejolak geopolitik dan fluktuasi pasar keuangan termasuk koreksi pasar yang sempat terjadi, diakui sebagai faktor eksternal yang tak terhindarkan. Namun manajemen menilai kondisi tersebut sebagai bagian dari dinamika sehingga tetap mematok target optimistis pada tahun ini. Selain ekspansi fisik, perseroan juga menyiapkan peningkatan investasi di sektor teknologi. Dalam waktu dekat, perseroan akan meluncurkan pembaruan fitur pada aplikasi My Bluebird. Sementara itu, sebagai gambaran kinerja, perseroan mencetak capaian positif sepanjang Januari hingga September 2025, di mana kinerja perusahaan taksi milik keluarga Joko Sutono tersebut tercatat bertumbuh baik dari sisi top line maupun bottom line. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, harga emas merosot pada perdagangan Kamis dan menyentuh level terendah dalam hampir 1 pekan setelah data ketenagakerjaan Amerika Serikat yang solid meredam ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dalam waktu dekat. Harga emas spot anjlok 2,8% ke level $4.938 per ons, sedangkan harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup turun 2,9% ke level $4.948. Tekanan terhadap emas juga dipicu oleh data ekonomi terbaru yang menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika memulai tahun ini dengan kondisi yang lebih kuat dari perkiraan. Data memperlihatkan pemirsa non-farm payrolls bertambah 130.000 pekerjaan sepanjang bulan Januari dan tingkat pengangguran juga menurun menjadi 4,3%. Kondisi tenaga kerja yang solid dinilai memperkuat keyakinan The Fed untuk mempertahankan suku bunga pada level tinggi lebih lama guna memastikan inflasi terus melandai. Pelaku pasar kini menantikan rilis data inflasi Amerika pada Jumat yang diharapkan memberikan petunjuk lebih lanjut mengenai arah kebijakan moneter The Fed. Iya, selanjutnya pemirsa kami hadirkan informasi dari bursa global, di mana bursa ekuitas Wall Street menurun tajam pada perdagangan Kamis dengan indeks Nasdaq anjlok lebih dari 2% seiring aksi jual saham teknologi yang semakin dalam. Kekhawatiran atas dampak kecerdasan buatan terhadap persaingan bisnis serta meningkatnya ketidakpastian ekonomi mendorong investor beralih ke sektor yang lebih defensif. Ya, pemirsa, pada perdagangan Kamis diketahui indeks Dow Jones Industrial Average ditutup merosot 1,34% ke level 49.451. Indeks S&P 500 turun 1,57% ke posisi 6.832 dan indeks Nasdaq Composite jatuh 2,03% ke level 22.597. Sementara itu pemirsa, bursa ekuitas Eropa berakhir di zona merah pada perdagangan Kamis menghapus penguatan di awal sesi. Tekanan datang dari sektor keuangan dan industri di tengah derasnya rilis laporan kinerja emiten yang menjadi perhatian investor. Indeks Stoxx 600 ditutup melemah 0,49% ke level 618,52. Indeks DAX Jerman melemah tipis 0,01% ke level 24.852. Dan indeks FTSE 100 Inggris terkoreksi 0,67% ke level 10.402.